Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal. Teman-teman, kangen nggak dengan Ustadz satu ini? Sudah lama ya kita tidak berjumpa dengan Ustadz kita. Tapi di awal-awal mau bulan puasa nih ya, Ustadz kita ini kembali ini ya beraktivitas nih seperti biasanya. Yuk, seperti apa di video yang pertama. Ini di Maidin Jalan Baru ini telah disita oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 25 Februari 2025. Saya nak bagi tahu, kita dah cakap banyak kali di seluruh negara, kita dah habang bahawa di dalam mana-mana pasaraya dalam negara kita Malaysia, warga asing memang tak boleh berniaga. Sebenarnya kalau berniaga, pasaraya ni boleh diambil tindakan sebab tidak dikeluarkan sebarang lesen kepada warga asing. Kalau mereka berniaga, mereka mengalibabakan lesen rakyat tempatan. Pada hari ini, kita datang ke sini, kita tengok bahawa permis ini di Maidin Jalan Baru ini telah disita oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai pada 24 Februari 2025. Bukan setakat di Maidin di Jalan Baru Seberang Perai, saya harap di seluruh negara, dalam mana-mana pasaraya, ada saja warga asing yang berniaga, sebenarnya pihak berkuasa perlu ambil tindakan untuk tutup permis dan sita. Okey, terima kasih. Nak pergi rumah. Teman-teman, jadi di video tadi itu menceritakan ya, si Ustadz ini menunjukkan di dalam semacam mall, di mana di situ ada salah satu stand untuk berjualan, itu ditutup. Ya, karena apa? Karena di situ ternyata yang berdagang adalah warga asing, di mana lisensinya itu adalah warga tempatan yang dijual atau disewakan kepada warga asing dengan lisensi Alibaba. Nah, tentu ini dikatakan bahwa menurut undang-undang warga asing kan nggak boleh tuh berjualan, berniaga di negara Malaysia. Tetapi entah bagaimana ya, mungkin karena kebanyakan warga asing, sehingga kan warga asing ini memerlukan yang namanya aktivitas untuk menjalankan perekonomian kehidupannya ya, dimana kita nggak tahu deh apakah mereka tidak bekerja secara semestinya atau bagaimana, sehingga mereka ya itu berdagang gitu yang tidak dibolehkan oleh pemerintahan Malaysia. Tentu hal-hal seperti ini mengganggu ya bagi perekonomian warga tempatan. Tetapi yang aneh adalah kenapa warga tempatan justru menyewakan lisensi Alibabanya kepada warga asing, sehingga warga asing bisa untuk berniaga. Ini yang menjadi pelik ya, menjadi rumit gitu permasalahannya. Tapi ya itulah masalahnya. Biasanya kalau sudah ditutup seperti itu, beberapa waktu kemudian nanti akan buka kembali. Kita tengok ke video berikutnya. Saya nak tunjuk, kita di surplus bila kita bongkar, kita akan tunjuk secara realiti. Kalau kita bagi tahu ini kedai ada minuman keras, kita tunjuk ada minuman keras. Kita bagi tahu bahawa dia boleh jual kepada orang-orang Islam, kita tunjuk. Kita beli produk ini, arak ini, kasbat ini, ada resip. Dan yang beli adalah anak-anak muda, orang Islam. Bermakna apa yang kita cuba nak tunjuk bahawa dia orang ini akan jual kepada siapa sahaja. Bukan hanya kepada non-Muslim. Produk-produk warga negara Bangladesh, warga negara asing dijual di sini, membuktikan bahawa di kawasan ini ada lambakan warga-warga asing. Kita akan tunjuk, kita akan buktikan, kita akan pergi tunjuk di rumah mereka. Selepas ini, hampa ambil tindakan. Ini kawasan ahli. Sebentar ya teman-teman, jadi di sini kalau kita perhatikan ini si Ustadz Sopyan sedang meninjau salah satu kedai yang katanya gosipnya itu menjual minuman beralkohol ya, minuman keras ya, yang dijual kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk warga tempatan. Ini merisaukan katanya seperti itu. Dan dikatakan juga tadi bahwa warga asing ini menjual produk-produk dari negara asalnya. Ya, kita nggak tahu ya untuk siapa nih produk dijual gitu loh. Yang jelas ya namanya warga asing tentunya ingin juga merasakan kerinduan mereka ya akan makanan dari negara asalnya. Kita lanjut ya. Parlimen Bayan Baru P052.
Mai ambil tindakan, mai tengok. Ini cakap melibatkan hak rakyat. Ini melibatkan YB, melibatkan hak rakyat. Ini melibatkan YB, kawasan N37. Ini timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Kita punya Datuk Muhammad kita ini. Sila ambil perhatian. Mungkin sebelum ini YB tak tahu. Kita tak mau salahkan YB, tapi kita nak bagi tahu. Sekarang ini dah kita bagi tahu, kita terja, kita bongkar. Sebab apa kita boleh ada di sini? Sebab kita mendapat maklumat daripada masyarakat setempat yang mereka ini tidak selesa, yang mereka ini dah bercakap bahawa kedai ini terus buat bisu dan pekak, tak mau pedulikan isu ini. Sebab itu jadi udah berkali-kali ditegur ya. Bongkar supaya kerajaan ambil tindakan. Jangan lagi menguji sensitiviti umat Islam. Cukuplah. Cukup. Jangan. Sebab ini kawasan majoriti penduduk Muslim. Takkanlah hampa mai jual tanpa melihat sensitiviti umat Islam. Ini sepertinya menuju flat ya, tempat tinggal orang asing. Bila flat ni, dia hanya naik, nak naik atas, dia 5 tingkat. Dia naik melalui tangga, dia tak ada lift. Kalau dia orang ni buat berkumpul di sini, apa akan berlaku? Tengok, bukan penduduk yang bagi tahu. Kencing dekat tong sampah, mana tong sampah? Ni depa buka ni, kencing sini. Aduan yang kita dapat dari penduduk tempat. Cuba hampa bayangkan, kalau depa buat himpun di sini, duduk di sini, macam mana? Anak-anak kita nak lalu, isteri kita nak lalu. Ini tangga ni adalah laluan utama. Ini yang bahaya. Jom pergi rumah depa. Berapa orang sini? Berapa orang duduk? Saya mau tanya itu. 11 orang. Okey. Dia duduk 11 orang. You kerja security betul ya? Ini JKS security. Di mana you jaga? Okey. Dia security di Kelang Plexus. Security dia JKS security. Ini security di Kilang. Dia orang perlu ada tempat tinggal di asrama. Sekarang ni 11 orang. 11 person. 11 orang. Cuba hampa bayangkan. You mau pergi mana pergi? Tak apa pergi ya? Ada orang dalam? Ada. Tak apa, mau pergi kerja pergi. Boleh. No problem. Bagi dia lalu, dia nak pergi kerja. Boleh? Jalan. Okey. Kita jangan halang dia nak pergi kerja. Bagi dia pergi kerja. Cuba hampa bayangkan. Rumah 2 bilik. 1 bilik ayam. Ini rumah kos rendah. Rumah ni rumah kos rendah. Rumah yang disubsidikan oleh kerajaan kepada rakyat. Cuba hampa bayangkan. 2 bilik rumah kos rendah ini. Tinggal, warga asing ni tinggal. Dia orang mai bekerja sebagai security di bawah JKS Security, Kelang Plexus. Macam mana dia orang boleh tinggal di sini dalam kawasan perumahan penduduk setempat ni, yang kita ada keluarga, yang kita ada anak-anak gadis, yang kita ada anak-anak kecil ni. Kita bukan nak salahkan dia orang. Tetapi kita nak bagi tahu macam mana pihak pengurusan boleh letakkan 11 orang di rumah 2 bilik rumah kos rendah ni. Ini sebenarnya memberikan satu ancaman. Dia melibatkan kebersihan, gejala sosial, ketidakselesaan di kalangan penduduk setempat. Bukan 11 orang ni budak-budak. 11 orang ni orang dewasa, lelaki yang tinggal di sini. Cuba hampa bayangkan kalau hampa berjiran dengan dia orang macam ni, selesa ataupun tidak selesa untuk kita tinggalkan keluarga, untuk kita bekerja. Kita bukan kata dia orang baik ke jahat ke, ini bukan isu dah. Kita nak bagi tahu sekarang ini kalau mengikut keadaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dia orang tidak boleh tinggal dalam kawasan perumahan penduduk. Ini syarikat dia orang perlu sediakan penempatan asing bagi dia orang, dan dia orang ini juga tidak boleh tinggal di dalam kawasan perumahan ini di bawah Akta Jabatan Tenaga Kerja, bawah Kementerian Sumber Manusia. Ini apa perlu tengok isu yang kita bawakan sekarang ini. Kita bagi masa 3 hari. InsyaAllah kita akan mari sekali lagi. Kalau masih tak pindah, kita akan telefon polis terus. Kita akan panggil mari. Sebab apa dia orang masih kekal di sini. Ini perlu ambil tindakan. Sebab kita cakap berdasarkan hak kita sebagai penduduk. Jadi teman-teman, Ustadz Sofyan ini ya, itu adalah semacam ini ya, memiliki organisasi yang bernama Surplus, yang sepertinya salah satunya adalah memberitakan begitu ya tentang kondisi-kondisi warga asing yang melanggar dari undang-undang yang ada di Malaysia tentang bagaimana warga asing harus bertempat tinggal dan mencari
nafkah di Malaysia. Termasuk di sini kalau kita perhatikan ya, masalah bagaimana warga asing berniaga yang seharusnya tidak boleh. Tetapi kan aneh begitu ya. Kenapa mereka bisa mendapatkan izin Alibaba yang berasal dari warga lokal? Seharusnya kan nggak bisa seperti itu, kalau memang undang-undangnya akan dijalankan seperti itu ya. Nah, tapi kan di sini warga lokalnya, warga tempatannya, ini justru menyewakan, izin ataupun lisensi dari Alibaba untuk warga asing. Artinya di sini yang terlibat juga kenapa warga asing bisa berdagang atau berniaga, itu adalah warga tempatan itu sendiri. Nah, yang kedua tadi, masalah apa yang dijual, ini yang mengkhawatirkan memang ya kalau memang berjualan yang merugikan bagi umat Islam seperti minuman keras, itu ya memang harus dihindari. Harus dapat teguran minimal ya, agar tidak menjual lagi produk tersebut. Tapi sepertinya itu sudah ditegur beberapa kali sama penduduk di sekitar dari tempat tinggal dan tempat warung ini berada, tetapi tetap dilakukan, tidak mau mengindahkan teguran dari warga tempatan. Dan kemudian juga mereka yang bekerja di warung-warung seperti ini, itu juga ada yang tinggalnya di flat-flat sekitar warung ini. Nah, ternyata ada satu ruangan, satu flat, itu ditempati oleh warga asing sampai 11 orang dalam satu kamar, bayangkan. Dan semuanya adalah laki-laki, di mana tetangga kiri kanan atas bawah itu mayoritas adalah orang-orang tempatan. Nah, yang jadi masalah adalah warga asing ini ya, ini salah satunya yang membuat tidak nyaman warga tempatan adalah pipis itu di tempat yang bukan seharusnya. Jadi di situ ada tempat pembuangan kotak sampah digunakan untuk pipis. Nah, ini kan ya gimana ya? Kita aja yang mau sama-sama tetangga, saling bertetangga, bila ada tetangga kita pipis di pekarangan ya, dekat pekarangan kita aja sudah ribut gitu loh. Apalagi di dalam flat seperti itu. Ya, ini resiko sebenarnya ya ketika warga asing begitu banyak masuk ke dalam negara kita, pengaturannya akan sangat sulit. Ditambah lagi kita nggak tahu ya yang masuk secara ilegal. Tentu ini akan menambah permasalahan-permasalahan baru. Ya, inilah yang namanya seni ya. Kalau Pak De bilang ini seni di dalam menertibkan antara warga lokal dengan warga asing yang ada. Ini yang perlu mendapatkan semacam pengaturan-pengaturan di mana penegakan undang-undang yang memang sudah ada itu harus rajin ya untuk ditegakkan oleh badan-badan pemerintah tentu saja yang berwenang di dalam hal ini untuk menertibkan hal-hal yang semacam ini. Jadi Ustadz Sofyan ini ibaratnya itu sebagai corong gitu ya, supaya pemerintah ini paham gitu loh, ternyata di masyarakat terjadi seperti ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ya beginilah namanya ya, terkadang memang apa yang dilakukan oleh Ustadz Sofyan ini mengundang pro dan kontra di masyarakat Malaysia itu sendiri. Nah, gimana pendapat teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.